Setelah operasi Qin Yichen, para kapten penjaga istana mencapai kesepakatan. Namun, mereka tetap menyarankan Qin Yichen untuk membangun timnya sendiri secepatnya. Begitu banyak orang percaya tidak bisa nongkrong di sini melakukan pekerjaan rumah. Selama obrolan ringan, Pran Woli menyarankan kepada Qin Yichen. Tuan Cahaya, apakah Anda ingat kapten dari tim kelima yang Anda temui terakhir kali? Saya ingat bahwa yurisdiksinya tidak jauh dari sini, dan Anda memiliki perintah Yama yang disampaikan oleh kapten kelima. Anda dapat menempatkan milik Anda sendiri di dewa ini. Penjaga pengadilan tenaga kerja, waspadalah pergi ke pengadilan Tuhan dan kemudian buang mengat apa. Begitu masalah ini disebutkan, semua orang langsung mengutarakan pendapatnya masing-masing. Lagi pula, Mahkamah Agung juga merupakan kekuatan kuno. Di lingkungan saat ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka masih memiliki kroni sendiri. Mungkin tidak banyak orang di tim ini, tetapi jika mereka membuat masalah pada saat kritis, itu juga akan menjadi kerugian besar bagi kuil penguasa cahaya. Qin Yichen tidak setuju dengan ini, mengeluarkan daftar dari cincin penyimpanan. Ini adalah peta yurisdiksi dari ratusan pengawal pengadilan dewa. Tanda merah adalah tempat di mana penjaga belum didirikan. Lord Light, Anda dapat mengaturnya jika Anda melihat sesuatu yang cocok. Kekuatanmu sendiri adalah hal yang paling penting. Sejujurnya, kami juga memiliki kendala. Qin Yichen mengambil peta dan menghela nafas. Benar-benar berantakan menungguku memasak. Mahkamah Agung sudah terlalu lama diam. Pembentukan penjaga pengadilan ilahi hanyalah permulaan. Setelah pendirian, semua pengeluaran orang-orang ini akan menjadi beban. Para tetua tidak bodoh. Cukup memiliki tim yang dapat mendukung mereka. Secara alami, mereka tidak akan punya ide lain. Ini juga mengarah pada fakta bahwa pada dasarnya tidak ada preseden untuk pemulihan penjaga pengadilan ilahi setelah pendirian dikuburkan. Dalam jangka panjang, tidak ada yang tahu akan menjadi apa tempat-tempat ini. Jenius sejati, sumber daya hanyalah sebagian kecil dari latihan. Mereka akan tetap jenius, tetapi mereka tidak akan diatur oleh siapapun. Meskipun hadiah ini berat, Qin Yichen tidak yakin apakah dia memiliki kemampuan untuk memakannya. Menyingkirkan peta, kata Qin Yichen. Dengan cara ini, ketika saya mengatur semua hal yang perlu diatur besok, saya akan pergi dan melihatnya secara langsung. Tapi malam ini, kamu harus menghabiskan malam denganku. Dan kamu belum tentu memiliki waktu luang seperti itu di masa depan. Qin Yichen menyapa dengan hangat dan membawa kenalan ini ke toko anggur yang didirikan di Sucheng. Selama jamuan tertawa ini, ada juga beberapa perubahan di kuil penguasa cahaya. Setelah Lin Bai mengambil Yu Daoseng dan Hercules dengan pil anti-sihir yang cukup sebagai cadangan, mereka meninggalkan kuil penguasa cahaya dan pergi ke Tanah Kemerahan. Dalam semua perang, kecerdasan adalah yang utama. Kakak Qin sangat mementingkan kecerdasan. Kali ini Kakak Qin memintaku untuk membawamu ke sana karena niat untuk mengolahmu. Yu Daoseng pasti akan kembali. Sebenarnya, aku tidak peduli. Aku hanya peduli dengan penilaian Lord Light terhadapku. Hercules, yang berada di samping, menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan mengikuti mereka berdua. Setelah dijarah oleh Lin Bai, Lin Yu dan Zhang Yun terus berpatroli untuk memeriksa semua proses produksi pil anti-sihir. Semua bergembiralah. Kali ini, penguasa cahaya akan membawa 50.000 orang untuk menaklukkan wilayah bintang pembantai api. Suatu hari adalah konsumsi 50.000 pil penghindaran. Kita perlu mempersiapkan konsumsi setidaknya sebulan. Sekarang mari kita bekerja lebih keras. Akan ada beberapa variabel di masa depan, dan kita tidak akan terburu-buru. Lin Yu menjelaskan tujuan bekerja lembur untuk menghasilkan, dan dia mempraktikkannya secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa dia mengerahkan uji tuntasnya secara ekstrim. Setelah Qin Yichen kembali ke Temple of the Lord of Light, Sai Lao langsung pergi ke Jiuyu Floating Void City untuk bertemu langsung dengan Sun Jiufeng. Tampaknya kota terapung Jiuyu sudah lama tidak semarak ini. Sepanjang jalan, banyak pembudidaya menjaga sisi jalan, menonton dengan hati-hati, bertanya-tanya siapa itu, siapa yang layak mendapatkan hadiah yang begitu murah hati dari pemilik kota yang baru dipromosikan. Sun Jiufeng perlakukan satu sama lain. Sampai saat Tuan Sai muncul, mereka tidak keberatan dengan skala penerimaan seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah kuil penguasa cahaya, dan bagaimanapun juga, itu adalah penjaga kiri. Tidak buruk bahwa mereka tidak menyukai skala ini. Sai Lao membawa Sun Tian ke mansion Tuan Kota, dan Sun Jiufeng keluar untuk menyambutnya terlebih dahulu. Melihatnya dari kejauhan, dia langsung melompat dan terbang di depan mereka berdua. Salut untuk Patua. Saya telah melihat Tuan Pelindung Zuo. Sai Lao memandang Sun Jiufeng, ragu sejenak, lalu berkata, sebagai penguasa kota Jiuyu Floating Void City, kamu tidak boleh keluar untuk menyambutmu. Itu akan merusak keagungan penguasa kota, dan tidak akan mudah untuk menghalangi orang lain di masa depan. Sun Jiufeng menggelengkan kepalanya sebentar, matanya tertuju pada Sun Tian. Ada adik laki-laki yang belajar di kuil penguasa cahaya, aku tidak takut pada mereka. Sai Lao menghela nafas, sedikit tersesat. Banyak latihan yang termasuk dalam pavilion kitab suci Tibet tidak cocok untuknya. Kemajuan kultivasi lambat,
dan dia hanya bisa menjadi ksatria tingkat menengah. Jika dia ingin melangkah ke ksatria akhir, itu akan ambil setengah tahun. Mengatakan bahwa pola lelaki tua itu berbeda. Ini pertama-tama mengakui ketidakmampuan Pavilion Sutra Tibet, dan untuk menutupi fakta bahwa bakat Sun Tian hanya luar biasa. Sejujurnya, bakat Sun Tian sudah yang terbaik di antara kota-kota terapung biasa. Tapi sayangnya, dia harus menghadapi para jenius dari seluruh alam abadi. Bakat luar biasa, tetapi tidak cukup untuk dilihat. Para jenius yang mengerikan itu tak terhitung dan luar biasa. Dan di antara para pemuda di kuil penguasa cahaya, mereka hanya berada di bawah. Tentu saja Sun Jiufeng mengetahui hal ini, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Dimanapun itu, tidak buruk bisa masuk ke Temple of the Lord of Light untuk belajar. Setelah mengobrol, keduanya datang ke aula utama kota terapung Jiuyu. Baru pada saat itulah lelaki tua itu mengungkapkan niatnya. Tuan Cahaya bermaksud untuk menaklukkan wilayah bintang Huotu dan mendapatkan kembali wilayah alam abadi. Hanya saja orang-orang percaya kehilangan tentara Tao, dan bahan mentah dari tentara Tao dapat memainkan peran besar. Tuan Cahaya Kukuil mengingini bahan baku tentara Tao dan tentara Tao yang sudah jadi. Saya tidak tahu apakah City Lord Jiu Feng dapat menandatangani perjanjian dengan saya. Di masa depan, saya bersedia membeli bahan baku tentara Dao dengan harga yang melebihi harga pasar sebesar 20%. Jumlah spesifik tidak akan ditolak. Produksi dan produksi Dao Bing selalu menjadi rahasia dalam industri. Lagi pula, tentara Dao adalah yang harus dimiliki para ksatria. Selama mereka menguasai intinya dan tidak bocor, mereka pada dasarnya adalah fondasi jutaan tahun. Sejak awal, saya lalu melepaskan gagasan untuk membeli alat produksi. Sun Jiufeng berkata setelah beberapa saat ragu. Dari segi kuantitas, saya khawatir itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kuil Raja Cahaya. Dan pasti ada banyak permintaan untuk ekspedisi wilayah bintang Huotu. Lebih baik dari ini. Aku akan menghubungi keluarga lain yang menghasilkan tentara Dao dan membiarkan mereka menjualnya bersama. Sebagai syarat untuk bernegosiasi dengan mereka, saya ingin merumuskan jumlah minimum prajurit Tao untuk diperoleh kuil Raja Cahaya. Jika ada permintaan tambahan, saya akan memberitahu Anda 1 bulan sebelumnya. Dan saya akan menemukan cara untuk tentukan nomornya. Meski cara ini bagus, tapi lelaki tua itu masih sedikit tidak puas.